Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Eci Nafitasari, dari Universitas Riau Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, kali ini saya tidak hanya sendiri saja. Saya akan mengundang salah satu teman saya dari Fakultas Hukum. Inilah teman saya, Melva. Halo, perkenalkan nama saya Melva Idriasti dengan NIM 1909 110423 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Riau. Hai Mel, apa kabar? Hai juga Ci, kabar baik. Eci apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan sekarang, Mel? Ya gini lah Ci, kita juga kuliah lagi daring kan, bosan juga sih sebenarnya. Iya, susah banget. Apalagi kalau kendalanya dengan jaringan. Itu Bener. susah banget. Nah, kira-kira sekarang ini kita mau bahas apa ya? Simak terus di channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pitasari dan Melva Ayuteyi. nah, Mel, negara kita ini kan termasuk salah satu negara yang tingkat korupsinya itu sangat banyak terjadi. Nah, Bener. apalagi di masa pandemi seperti ini aja, masih ada aja pejabat yang korupsi. Yang lebih mirisnya lagi tuh kan, malah dikorupsinya itu bantuan sosial untuk masyarakat yang saat ini benar-benar sedang membutuhkannya. Nah, jadi sebenarnya definisi korupsi itu bagaimana kalau menurut Nova? Menurut aku sih Ci, definisi korupsi itu kan merupakan suatu tindakan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, ataupun amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun golongannya yang dapat merugikan kepentingan umum. Begitu sih. Lantas kenapa ya mereka melakukan itu? Tentunya mereka melakukan itu karena ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, di mana datangnya dari diri mereka sendiri. Ini dapat dipicu karena para pelaku memiliki sifat tamak atau rakus, memiliki moral dan iman yang lemah, dan bahkan barangkali aja ada dukungan dari keluarga mereka. Yang kedua itu ada faktor eksternalnya, di mana faktor eksternalnya itu merupakan sebab-sebab dari luar yang dilatar belakangi oleh misalnya ini seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan yang dimiliki oleh para pelaku. Yang kedua itu ada korupsi seperti kepentingan politik, sedangkan yang ketiga kurang menyadari dampak dari korupsi ini. Udah punya duit, masih aja kurang ya. Ya Nah, begitulah. kalau mengenai dampak gimana nih ya, Mel? Pasti ada dong dampaknya. Jelas dong, pasti ada dampak dari korupsi ini. Bicara mengenai dampak ini, pastinya Eci tahu dong apa dampaknya. Karena kan dampaknya secara kita ini alami gitu. Kira-kira apa ya yang Eci Nah, tahu mengenai dampak korupsi kalau ini? kalau dampak ini ya menurut Eci yang pertama tuh pasti nanti terhambatnya administrasi atau birokrasi pemerintahan. Nah, yang kedua nanti tertundanya pelayanan masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, adanya kekurangan sumber daya, masyarakat dirugikan, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada birokrat atau pejabat. Nah, di dalam anti korupsi itu kan pasti ada nilai dan prinsipnya, Mel. Kalau Iya itu benar. bisa diterapkan, pasti negara kita ini jauh dari kata korupsi, ya kan? Iya Nah, jelas dong. kalau nilai terdapat kejujuran, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan keberanian. Nah, kalau prinsipnya itu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi masyarakat. Geram kadang kan nengok koruptor nih kok tega gitu. Iya jelas Nah, geram dong. kan, nah pastikan dengan perbuatan para koruptor, negara kita pasti tidak akan tinggal diam dong, Mel. Iya Mesti ada pastinya dong. upaya untuk memberantas ini semua. Nah, kira-kira apa yang Bapak ketahui mengenai upaya pemberantasan korupsi di negara kita ini? Kalau bicara mengenai upaya,
Ada dua upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada menanamkan rasa nasionalisme dengan cara memberikan pendidikan yang baik, membatasi pekerjaan yang buruk, dan mengembangkan sikap nasionalis. Yang kedua itu ada mengembangkan sikap nasionalisme. Di mana dalam mengembangkan sikap nasionalisme ini perlu adanya kita sebagai penjabat itu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, meningkatkan keimanan kita, mencari ilmu dan wawasan yang luas, serta selalu patuh pada hukum. Dengan begitu, mungkin kita tidak akan bisa terjerumus ke korupsi. Benar nggak, Ci? Benar. Sudah begitu, tapi tidak ada jerahnya ya mereka. Nggak Nah, tahu deh. tapi di sini tak hanya pada aparat dan pemerintah saja kan, Mel, dapat yang memberantas korupsi ini. Nah, korupsi itu kan pasti ada gerakan maupun instansi lainnya yang terlibat. Kira-kira di Indonesia ada nggak ya, Mel? Kalau di Indonesia sendiri sih ada. Misalnya nih salah satunya itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sedangkan di dunia internasional itu juga ada, Ci. Seperti ada tuh yang digerakkan organisasi internasional kayak PBB, Bank Dunia, atau OECD. Begitu sih. Mantap deh. Nah, semangat terus untuk berjuang memberantas korupsi di Indonesia. Harus dong. Nah, ngomongin soal korupsi ini pasti ada dong delik mengenai korupsi dalam rumusan undang-undangnya, Mel. Iya, ada. Jadi, delik dalam korupsi ini dalam rumusan undang-undang kita ambil yang dalam KUHP aja ya, Ci. Dalam KUHP itu ada delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut korupsi dalam artian materi dan keuangan. Contohnya itu, Ci, ada dalam pasal 209, 210, dan 387 KUHP. Yang kedua itu delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, di mana yang menjadi delik korupsi dalam kaitannya dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 220, 231, dan 421 KUHP. Oke, nah selanjutnya gimana ya strategi pada para aparat kita untuk memberantas para koruptor ini? Geram kadang Mel lihatnya nih. Iya, karena geram sih. Jadi menurut aku tuh strateginya itu bisa dengan cara yang pertama memberikan hukuman yang seberat-beratnya, dengan maksud membuat efek jerah. Yang kedua itu ada menyita harta kekayaan koruptor. Yang ketiga membentuk badan anti korupsi. Sedangkan yang keempat meneliti dan mengevaluasi proses penanganan korupsi ini. Yang kelima mempublikasikan kasus-kasus korupsi ini dan analisisnya. Yang keenam itu ada meningkatkan peranan dan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh meningkatkan peranan penegak hukum, sedangkan yang kedelapan meningkatkan kinerja lembaga pengawasan keuangan. Salut deh sama mereka. Tapi ini kan ya seperti kita yang ketahui, bukan hanya pada para aparat dan juga gerakan maupun instansi lainnya Mel, yang terlibat dalam pemberantasan korupsi ini. Nah, namun mahasiswa juga sebagai mahasiswa nih kita bisa nggak Mel Pak jelasin bagaimana peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu? Jadi kita ini kan sebagai mahasiswa tentunya memiliki peran yang sangat penting dong, Ci. Apalagi dalam artian menegakkan kebenaran, mencari keadilan gitu kan. Jadi kita ini sebagai mahasiswa yang memiliki karakteristik sebagai mahasiswa yang intelektual, jiwa muda, dan idealisme, pastinya kita itu sebagai motor penggerak yang dilandasi dengan integritas, pikiran kritis, dan keberanian. Jadi sebagai mahasiswa tentunya kita tidak tinggal diam, apalagi ada kasus-kasus mengenai korupsi ini. Pastinya kan bukan kita aja yang mahasiswa yang dirugikan, pasti seluruh masyarakat pun dirugikan. Jadi untuk mencari kebenaran itu tidak ada takutnya. Terus mencari keadilan, karena tidak ada salahnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negara sendiri. Iya, betul Mel. Nah, mahasiswa itu kan merupakan kader yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Sebagai seorang kader, selain harus memiliki intelektualitas yang tinggi, harus pula memiliki bakat dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Semangat yang berkobar adalah semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan atas apa yang dianggapnya tidak benar.
Peran Benar, mahasiswa teman. dalam pemberantasan korupsi ini adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Mahasiswa haruslah mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya bersih dan jauh dari perbuatan itu. Pokoknya untuk para mahasiswa terus menegakkan dan mencari keadilan. Bukan begitu, Mel? Iya, benar. Sepertinya sudah cukup lama juga kita berbincang mengenai korupsi yang ada di negara kita. Sebelumnya, terima kasih ya, Mel. Sama-sama, Ici. Terima kasih kembali. Oke, kita tutup. Sekian dari video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.